Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 bab yang pertama, yaitu materi meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kejadian kiamat kubro. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke ya, sekarang kita akan berbicara mengenai tahapan atau fase dari kehidupan manusia. Jadi, tahapan atau fase dari kehidupan manusia itu yang pertama adalah alam rahim, alam kandungan, ketika kita dikandung oleh ibu kita. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini," jadi terhadap keesaan Tuhan. Jadi maksudnya, ketika kita di dalam kandungan, ketika ditiupkan ruh, nah maka Allah telah memberitahukan bahwa dirinya adalah Tuhan, dan kita pun telah mengiyakan. Karena itu apabila ada orang yang hidup di dunia ini, kemudian dia melupakan keesaan Tuhan, maka orang ini akan dimintai pertanggungjawabannya, karena kita sudah mengesahkan Tuhan ketika di dalam rahim, dan kita sudah mengiyakan keesaan Tuhan, yaitu keesaan Allah. Nah, yang kedua adalah alam dunia. Nah, jadi alam dunia ini adalah sebetulnya hanya cobaan atau ujian. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi tiap-tiap yang berjawa ini akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi maksudnya kehidupan di dunia ini kita akan diberikan cobaan. Apakah diberikan keburukan ataukah diberikan kebaikan? Nah, barang siapa yang senantiasa melakukan kebaikan, maka dia akan menjadi calon ahli surga. Tetapi yang hidupnya dipenuhi dengan keburukan, maka dia akan menjadi calon ahli neraka. Jadi kehidupan dunia itu bukan kehidupan yang hakiki ya. Justru kehidupan kita yang sebenarnya adalah di alam akhirat nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah alam kubur atau disebut juga alam barzakh. Nah, apabila kita melihat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Robku," atau "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, jadi ketika kita telah meninggal, maka ruh kita itu akan masuk ke alam kubur. Nah, di alam kubur itu manusia-manusia yang sering melakukan keburukan, maka mereka akan meminta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke alam dunia. Nah, tetapi tidak akan mungkin bisa dilakukan hal tersebut, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah alam akhirat. Nah, jadi di alam akhirat ini, alam akhirat inilah yang sebetulnya adalah tujuan kita yang terakhir, yaitu masuk surga. Tetapi sebelum menuju kepada alam akhirat, maka akan terjadi dulu yang namanya kiamat. Nah, kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, apa saja kejadian pada masa kiamat kubro ini? Yang pertama adalah malaikat Israfil ini akan meniup trompet sangkakala untuk yang pertama kali. Maka semua makhluk ini akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, manusia akan memasuki alam barzah atau alam kubur. Di alam kubur, manusia akan bertemu, kemudian ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Jadi, manusia-manusia yang telah meninggal sebelum kita, mereka sedang menunggu sekarang di alam kubur. Nah, menunggu apa? Menunggu sampai datangnya hari kiamat. Nah, nanti setelah datang hari kiamat, baru kemudian Allah membangkitkan mereka semua secara serentak. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Malaikat Israfil akan meniup trompet sangkakala yang kedua kalinya. Maka manusia dan makhluk yang dikehendaki oleh Allah ini akan bangkit dari kubur. Nah, jadi manusia yang telah meninggal sebelum kita, mereka pun akan ikut bangkit. Tapi nanti ya, ketika hari kiamat itu telah terjadi. Kemudian Yaumul Hasyr atau hari dikumpulkan. Nah, manusia itu akan dikumpulkan di suatu padang, namanya adalah padang mahsyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, jadi nanti ketika di yaumul akhir itu, semua amal kita itu akan dihisab. Makanya disebut juga yaumul hisab atau dihitung. Nah, kemudian ditimbang. Makanya disebut juga yaumul mizan. Jadi ditimbang. Walaupun kita melakukan kebaikan seberat zarah, itu akan diperhitungkan. Tetapi kalau kejahatan juga seberat zarah, kecil sekali, sebesar atomnya zarah itu, maka itu juga akan diperhitungkan oleh Allah. Nah, kemudian yang kelima adalah manusia memasuki surga dan neraka. Nah, setelah semua amal kita dihitung, kemudian ditimbang, maka dengan izin Allah, dengan keridhaan Allah, orang-orang yang beriman itu akan dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah itu akan dimasukkan ke dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakahatun wa lahum ma yad'un salam qaulam mir rabbir rahim. Nah, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Yasin ayat ke-55 sampai 58. Nah, itu merupakan balasan Allah kepada para penghuni surga. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan menempati neraka. Sedangkan neraka itu ada seburuk-buruknya tempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusmin wa la yughni min ju'. Artinya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat ke-6 sampai ke ayat yang ke-7. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir dan mengingkari firman-firman Allah. Jadi neraka jahanam. Maka kita harus mengisi kehidupan kita itu dengan selalu melakukan amal soleh dan menghindari amal-amal yang buruk. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.